morning student, how are you today? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini adalah bahasa Inggris dengan materi huruf kapital dan manfaat air bagi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami huruf kapital. Yang kedua, siswa dapat memahami penggunaan penulisan huruf kapital. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi manfaat air bagi makhluk hidup, bagi manusia, bagi hewan, dan tumbuhan. Materi pembelajaran huruf kapital dan manfaat air. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat. Contoh, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Huruf K-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, sebelum makan harus mencuci tangan. Ya, S-nya ditulis dengan huruf S besar. Ibu sedang memasak di dapur. I-nya ditulis dengan huruf besar. Selain pada awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama orang, nama tempat, nama kota, nama agama, nama bahasa, nama bangsa, nama negara, nama jalan, dan nama bulan. Contoh, aku, Santi, dan Ani pergi ke Jakarta. Yang ada di garis bawahi itu menggunakan huruf kapital ya. 2. Budian tinggal di jalan Diponegoro. Nama jalan dan nama orang menggunakan huruf besar. Richard berasal dari Inggris. Nama orang dan nama negara menggunakan huruf kapital. 4. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan sekarang pada awal kalimat S-nya ditulis dengan huruf besar. Perhatikan bacaan pendek berikut ini. Judulnya manfaat air bagi makhluk hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan air. Tanpa air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Air juga digunakan manusia untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Air begitu penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba Ananda perhatikan pada awal kalimat yang ada huruf yang digarisbawahi itu merupakan awal kalimat. Penulisannya menggunakan huruf kapital. Air yang pertama, A-nya menggunakan huruf kapital. Tidak, T-nya menggunakan huruf kapital. Hewan hanya menggunakan huruf kapital. T dan selanjutnya. Setelah kita membaca bacaan berikut, di sini kita akan membahas tentang manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk keperluan rumah tangga, misalnya air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci piring, mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keperluan pertanian dan peternakan. Misalnya, para petani membutuhkan air yang banyak untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Sedangkan para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara hewan ternaknya, memberi minum, memandikannya. Yang ketiga, keperluan transportasi. Misalnya dalam pelayaran sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Apa contoh transportasi laut? Ada apa saja? Oh, ya benar, ada kapal, ada
masih banyak lagi. Manfaat air bagi hewan. Hewan memerlukan air untuk diminum, keperluan metabolisme dalam tubuhnya. Air sebagai alat perlindungan dari panas terik matahari. Contohnya, kudanil waktunya sebagian besar dihabiskan untuk berendam di dalam air untuk menghindari panas matahari. Bagi hewan menyusui, air sangat berperan dalam proses produksi susu. Dan yang terakhir, untuk membersihkan tubuhnya. Contoh, kerbau membersihkan tubuhnya yang terkena lumpur menggunakan air. Dan yang terakhir adalah manfaat air bagi tumbuhan. Air sebagai tempat hidup, misalnya beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air ada apa saja? Ada enceng gondok. Air menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Air sebagai bahan dasar pada proses fotosintesis. Sekian pembelajaran hari ini, semoga Ananda paham dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.